Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini bersama saya Ibu Dea Astuti, kembali lagi kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan soal latihan uji kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran tahun pelajaran 2023-2024 untuk yang saat ini akan kita bahas. Soal yang akan kita kerjakan atau yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu soal praktek kejuruan kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan bentuk soal penugasan perorangan dan judul tugasnya adalah mengelola dokumen kantor. Dalam petunjuk umum disebutkan di sini Anda adalah sekretaris dari PT Sehat Bahagia yang bergerak dalam bidang farmasi dan alat kesehatan dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Budiman Gunawan, Espar sebagai manajer. Kemudian untuk soal atau tugas, di sini pada video yang lalu kita sudah membahasnya, yaitu bahwa sebagai seorang administrator Anda memiliki tugas rutin dan juga tugas tidak rutin yang harus Anda selesaikan sehari-hari. Tugas rutin Anda antara lain menangani dokumen, memproduksi dokumen, melakukan komunikasi menggunakan peralatan kantor, mengelola arsip. Sedangkan untuk tugas tidak rutin seperti mengelola pertemuan atau rapat, mengatur jadwal kegiatan pimpinan, melakukan transaksi perbankan, dan sebagainya. Nah, pada kegiatan hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengelola dokumen kantor atau judul tugasnya adalah mengelola dokumen kantor. Adapun untuk langkah kerja pada poin 1 di sini, kita pada video sebelumnya sudah membahas tentang bagaimana kita membuat buku agenda untuk surat masuk dan surat keluar. Kemudian yang kedua, kita juga sudah melakukan kegiatan pencatatan surat-surat yang ada dalam buku agenda, surat masuk dan surat keluar juga. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada poin yang keempat, yaitu melakukan proses penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem kronologis. Nah, seperti apa, bagaimana cara mengerjakannya? Pembahasannya akan kita bahas setelah ini. Namun sebelumnya, mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Pada video sebelumnya, kita sudah berlatih untuk melakukan kegiatan pencatatan surat masuk dan surat keluar ke dalam buku agenda, yang mana hasil yang sudah kita kerjakan pada video tersebut, kita sudah memasukkan surat-surat ke dalam agenda surat masuk dan juga agenda surat keluar, yang hasilnya sudah kita bahas pada video sebelumnya seperti ini untuk agenda surat masuk dan yang ini untuk agenda surat keluar. Nah, pada saat kegiatan pencatatan ke dalam agenda surat masuk ataupun surat keluar ini, kita sudah melakukan kegiatan pengklasifikasian atau pengelompokan surat ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok surat masuk dan juga surat keluar. Dan berdasarkan pengelompokan ini pula, maka sekarang kita akan mengerjakan kegiatan penyimpanan dokumen seperti yang diminta di dalam soal, yaitu menyimpan dengan menggunakan sistem kronologi. Sebelum kita melakukan kegiatan penyimpanan ini, maka kita persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang dibutuhkan untuk penyimpanan dengan menggunakan sistem kronologi di sini. Bahan yang kita butuhkan adalah di antaranya ada snell letter 1 buah saja, kemudian ditambah lagi dengan guide yang perlu kita siapkan. Tentu saja untuk kebutuhan guide-nya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing, yaitu untuk surat keluar dan juga untuk surat masuk. Karena nanti untuk penyimpanannya, surat masuk kita buat
sendiri, disimpan sendiri, kemudian surat keluar juga kita simpan sendiri. Nah, ini artinya bahwa nanti kita akan membutuhkan guide kalau misalnya surat yang kita kerjakan adalah sampai bulan Februari, maka guide yang kita butuhkan pada surat masuk itu kita butuhkan dua, yaitu guide Januari dan guide Februari. Sedangkan untuk surat keluar, kita juga membutuhkan dua guide, yaitu guide Januari dan guide Februari. Kalau seandainya surat yang kita kerjakan sampai bulan Maret, April, Mei misalnya, berarti kita menyesuaikan, yaitu guide-nya dimulai dari guide Januari, guide Februari, guide Maret, guide April, dan sampai seterusnya. Jadi menyesuaikan ya, tergantung dari soal yang kita kerjakan. Kenapa? Karena untuk periode berikutnya, bulan berikutnya belum dikerjakan, jadi kita tidak usah mempersiapkan untuk guide-nya. Karena ini di dalam kegiatan uji kompetensi, itu ya, bisa dipahami. Nah, setelah persiapan bahan ini selesai, kita siapkan, kita sudah menyiapkan untuk ini, guide-nya akan kita beri kode bulan ya. Pada masing-masing tab ini nanti akan kita beri kode bulan Januari dan kode bulan Februari pada masing-masing tab di guide ini ya. Baik, setelah semua persiapan bahan kita selesaikan, barulah kita melakukan penyimpanan dokumen. Baiklah, sekarang kita akan mulai memproses surat masuk ini untuk disimpan menggunakan sistem kronologi. Langkah pertama yang akan kita lakukan sama seperti halnya pada pengelolaan dokumen yang pada video sebelumnya sudah kita bahas. Dokumen-dokumen ini akan kita kelompokkan berdasarkan bulan, yaitu kita bagi menjadi dua, karena surat yang ada di sini adalah bulan Januari dan Februari, kita bagi menjadi dua. Nah, kita ambil dokumen yang terdahulu, itu yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Artinya, surat yang paling awal datang. Ya. Nah, setelah kemarin sudah kita kelompokkan, atau sekarang ini sudah kita kelompokkan seperti ini, kita lihat pada surat yang pertama adalah tanggal 11 Januari yang ada di sini ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini 11 Januari ini yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk penyimpanan dengan menggunakan sistem kronologi, kemarin sudah kita bahas bahwa untuk kode simpannya kita akan mengambil dari tanggal surat, di mana unit 1 kita ambil dari tahun surat dan unit 2-nya diambil dari nama bulan pada surat tersebut, dan unit 3-nya adalah tanggal surat tersebut. Kita akan tuliskan kode penyimpanan ini atau kode simpan ini di pojok sebelah kanan atas dengan menggunakan pensil. Saya ulangi, dengan menggunakan pensil. Jadi untuk menuliskan kode simpan pada surat yang akan diproses untuk kegiatan penyimpanan, maka kode simpannya harus menggunakan pensil. Baiklah, sekarang kita akan menuliskan kode simpan untuk surat ini di pojok kanan atas ya. Untuk unit satunya adalah 2024. Ini sebagai unit 1 ya, yang nantinya akan menjadi subjek utama. Kemudian unit keduanya adalah Januari, yang nanti ini akan menjadi subjek atau kode guide, dan yang berikutnya unit 3-nya adalah 11, yang ini nanti akan menjadi urutan dari folder yang akan kita gunakan seandainya kita menggunakan folder. Tetapi nanti di sini kita akan mengurutkannya tidak menggunakan folder atau hanging map, tapi kita akan mengurutkan urut-urutan tanggal saja, karena kita hanya menggunakan satu Snell header saja untuk uji kompetensi ini. Surat yang pertama sudah selesai, kita beri kode simpan, maka selanjutnya surat ini akan kita simpan atau kita tata ke dalam Snell header yang sudah kita siapkan tadi ya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam Snell header pada baris terakhir atau paling bawah
ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam Snell header, dan berikutnya kita akan mengerjakan surat yang kedua untuk kita beri kode simpan di dalamnya. Untuk surat ini, pada kode simpan yang akan kita buat, sama seperti yang pertama tadi, kita akan menuliskannya dengan menggunakan pensil. Di pojok kanan atas dengan unit 1 berupa tahun, unit 2-nya berupa Januari, dan unit 3-nya adalah 17. Nah, ini sesuai dengan tanggal surat ini. Sehingga kode simpannya adalah 2024 garis bawah Januari garis bawah 17. Nah, ini adalah kode simpan untuk surat yang kedua ini. Nah, setelah surat yang kedua selesai kita simpan, maka berikutnya surat ini kita bisa masukkan atau kita tata ke dalam Snell header yang di bagian atau urutan kedua setelah surat yang pertama tadi kita masukkan ke dalam Snell header. Nah, sekarang ini sudah bisa kita simpan. Dan selanjutnya untuk surat yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, silakan sebagai latihan buat kalian, kerjakanlah surat ini dengan memberikan kode simpan pada masing-masing dokumen ini. Dan sebagai latihan untuk kalian, kalian bisa mengunduh link soal ini pada bagian deskripsi. Silakan diunduh ya. Baik, nah sekarang kita akan lanjut pada surat yang berikutnya untuk penyimpanan surat keluar. Pada prosedur penyimpanan surat keluar dengan menggunakan sistem kronologi, langkah yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita akan mengurutkan surat ini terlebih dahulu dengan urutan tanggal, di mana tanggal yang terdahulu itu kita letakkan pada bagian pertama atau bagian atas, kemudian tanggal yang terkini kita letakkan pada bagian terakhir atau paling bawah. Hal ini untuk memudahkan pekerjaan kita dalam menyusun urutan surat ke dalam Snell header nantinya sesuai dengan urutan kronologi kejadian atau urutan kronologi tanggal surat. Nah, pada surat ini sudah kita susun di awal tadi berdasarkan urutan tanggal, di mana di sini terdapat tanggal 13 Januari 2024 untuk surat yang pertama ini. Nah, yang ini ya. Kemudian yang berikutnya di urutan kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah tanggal yang mengikuti di belakangnya. Nah, untuk yang ini kita akan coba segera mengerjakan prosedur penyimpanannya. Diberikan terlebih dahulu tanda atau kode simpan untuk surat ini. Langkahnya sama seperti tadi pada prosedur surat masuk. Di sini untuk kode simpannya kita mengambil dari tanggal surat, di mana unit satunya ini kita ambil dari tahun, kemudian unit 2-nya dari bulan, di sini adalah Januari, dan unit 3-nya adalah angka 13. Diambil ini semuanya dari tanggal surat. Nah, ini adalah kode simpan untuk surat yang pertama pada surat keluar, yaitu 2024 garis bawah Januari garis bawah 13. Nah, ini adalah kode simpan, artinya bahwa dokumen ini akan disimpan di file utama 2024 di belakang gate Januari dan di urutan yang pertama nantinya untuk proses surat ini. Itu ya, bisa dipahami. Dan selanjutnya setelah surat ini selesai kita beri kode simpan, maka surat ini sudah bisa kita letakkan ke dalam tempat penyimpanan kita yang sudah kita siapkan di awal tadi, yaitu Snell header yang sudah kita siapkan. Ini kita letakkan pada urutan paling bawah. Nah, ini kita akan simpan ya. Berikutnya surat yang kedua yaitu surat tugas. Nah, yang ini sekarang akan kita kerjakan untuk prosedur penyimpanannya. Mari kita perhatikan pada surat ini, untuk tanggal surat ini diletakkan pada bagian kaki surat, yaitu 19 Januari 2024. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai
kode simpan nantinya. Nah, untuk penulisan kode simpannya tetap kita letakkan di pojok kanan atas ya, di sebelah pojok kanan atas, tentunya menggunakan pensil, masih tetap menggunakan pensil ya, yaitu dengan kode simpannya pada unit 1 kita tuliskan tahun dengan angka 2024, dan kemudian untuk unit 2-nya ini kita tuliskan Januari ya, dan yang berikutnya untuk unit 3-nya kita tuliskan 19. Nah, ini artinya bahwa dokumen ini akan disimpan di file utama 2024 di belakang guide Januari dan pada urutan yang kedua setelah tadi surat yang pertama kita simpan. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut yang berikutnya. Surat tugas yang ini barusan sudah selesai kita proses, maka ini sudah tersimpan tentunya ya di tempat Snell header yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dan selanjutnya surat yang ketiga, keempat, dan seterusnya hingga selesai. Nah, sebagai latihan untuk kalian silakan dikerjakan surat-surat ini dengan terlebih dahulu memberikan kode simpan tentunya, dan kemudian disimpan ke dalam tempat penyimpanan yang sudah kita siapkan, yang setelah ini akan kita bahas. Setelah tadi semua surat masuk kita berikan kode simpannya, maka sekarang kita akan meletakkan semua dokumen-dokumen atau surat-surat tersebut ke dalam map Snell header yang sudah kita siapkan tentunya. Yang pertama untuk bulan Januari, surat masuk untuk bulan Januari. Ada surat dengan tertanggal 11 Januari 2024. Ini kita letakkan paling bawah. Kemudian berikutnya ada surat dengan tanggal 17 Januari 2024. Dan berikutnya ada surat dengan tanggal 24 Januari 2024. Nah, ini kita letakkan di atasnya dengan surat-surat yang berikutnya ya. Nah, kemudian untuk surat pada bulan Januari ini kalau sudah selesai semuanya atau sudah habis atau mungkin sampai di sini, maka ini akan kita tutup dengan guide, yaitu guide Januari. Setelah guide Januari kita tutupkan ke dalam surat-surat yang kita simpan, berikutnya kita akan menyimpan atau meletakkan dokumen-dokumen untuk bulan Februari, yaitu nah, di sini ada surat dengan tanggal 7 Februari, berikutnya ada surat dengan tanggal 20 Februari. Nah, kalau sudah selesai surat-surat semuanya tertata, maka kemudian akan kita tutup dengan guide bulan Februari seperti ini. Nah, apabila semuanya sudah tertata, kita bisa masukkan ini ke dalam map Snell header yang sudah kita siapkan tentunya. Nah, seperti ini. Maka untuk proses penyimpanan surat masuk untuk tahun 2024 menggunakan sistem kronologi sudah selesai kita simpan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melakukan proses menyimpan dokumen atau menyimpan arsip dengan menggunakan sistem kronologi untuk surat keluar. Pada penyimpanan dengan menggunakan sistem kronologi pada surat keluar, sama seperti halnya proses penyimpanan yang sudah kita lakukan untuk surat masuk tadi. Nah, yang pertama akan kita simpan atau kita ambil dari tumpukan dokumen yang tadi sudah kita klasifikasikan ya. Kita akan letakkan surat yang pertama dengan tanggal surat yaitu 13 Januari 2024 sebagai naskah atau arsip pertama yang diproses untuk surat keluar. Di sini untuk surat ini bernomor 01/PP angka Romawi _2024. Nah, ini untuk urutan pertama. Kemudian urutan kedua di atasnya kita akan meletakkan dokumen atau arsip untuk surat dengan tanggal 19 Januari 2024 ya. Yang pertama tadi adalah tanggal 13, kemudian yang kedua ini di atasnya adalah tanggal 19 dengan nomor surat 02. Nah,
Kemudian kita akan lihat bahwa dokumen ini untuk bulan Januari hanya ada 2 yang kita proses, maka kita bisa segera menutupnya dengan guide bulan Januari. Selanjutnya, setelah bulan Januari selesai kita proses, kita masuk untuk proses surat keluar berikutnya, yaitu untuk bulan Februari. Surat pertama yang akan kita letakkan atau kita tata ke dalam Snell Letter ini yaitu adalah surat dengan tanggal 8 Februari 2024 dengan nomor surat 03 garis miring UT garis miring Romawi 2 garis miring 2024. Nah, ini yang akan kita tata untuk bulan Februari di bagian pertama. Kemudian di atasnya di bagian urutan berikutnya yaitu surat dengan tanggal 13 Februari 2024. Kemudian kita lanjut lagi, di atasnya lagi kita tata atau kita letakkan surat dengan tanggal 19 Februari 2024. Dan berikutnya adalah surat dengan tanggal 20 Februari 2024. Nah, ini yang kita tata untuk dokumen surat pada bulan Februari. Setelah semuanya tertata, maka kita akan tutup dengan guide bulan Februari seperti ini. Nah, semua dokumen ini akan kita letakkan atau kita masukkan ke dalam Snell Header yang sudah kita siapkan tentunya. Nah, ini akan kita masukkan ke dalamnya tentu saja dengan cara melubangi kertas ini terlebih dahulu dengan menggunakan perforator atau pelubang kertas. Nah, ini akan kita masukkan. Yang pertama adalah bulan Januari terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen atau arsip bulan Februari. Kita tata di atas bulan Januari. Nah, seperti ini posisinya ya. Nah, untuk proses penyimpanan arsip surat keluar tahun 2024 sudah selesai kita lakukan. Demikian juga tadi sudah kita selesaikan proses penyimpanan arsip surat masuk tahun 2024. Nah, dengan demikian, maka kegiatan kita menyimpan atau melakukan penyimpanan dokumen menggunakan sistem kronologi ini sudah selesai kita lakukan. Maka sampai di sini selesailah sudah pekerjaan kita melakukan proses penyimpanan arsip menggunakan sistem kronologi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah belajar bersama saya, Ibu Dia Astuti tentunya. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.